Pemirsa, Fuji Utami Dewi alias Fuji AN tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan. Saat live di media sosial miliknya, Fuji mengaku jika dirinya mengidap Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Lantaran mengidap ADHD ini, Fuji mengaku dirinya sering tidak fokus dalam melakukan sesuatu, hiperaktif, hingga sering menabrak sesuatu saat berjalan. Lu ceritanya lah ya, bodo amat, bukan IP nih. Ya kan aku kan kayak nggak bisa fokus kan tuh yang ADHD itu tuh. Gue kan nggak bisa fokus kan, kayak jadi budek lah, nggak bisa fokus lah, hyperaktif, ya kayak nyeruduk sana sini, nabrak sana sini. ADHD yang diderita Fuji rupanya membuat aktivitasnya terganggu. Fuji pun memilih untuk menjalani pengobatan ke psikiater agar penyakit yang dideritanya bisa sembuh. Terus akhirnya aku dikasih obat guys, oleh psikiater. Aku dikasih obat, side effect-nya dari obat itu bikin gak nafsu makan. Aku bilang, gak mungkin kok dok, gak mungkin saya gak nafsu makan. Begituin, gue underestimate. Gak mungkin kok dok, saya gak mungkin gak nafsu makan. Saya suka makan. Ya, Fuji pun juga harus rutin minum obat yang diberikan oleh psikiaternya. Namun obat yang diminumnya rupanya membuat Fuji tak nafsu makan. Awalnya mantan kekasih Thorik Halilintar ini tak percaya jika obat yang diminumnya akan membuat dirinya tak nafsu makan. Namun setelah rutin minum obat, bobot tubuh Fuji turun hingga 2 kg dalam 5 hari. Turun 2 kilo dalam waktu 5 hari. Gue tuh jadi kayak gak nafsu makan. Setelah rutin mengkonsumsi obat, Fuji kini bisa melakukan pekerjaannya dengan fokus, bahkan dia bisa menjadi multitasking. Makan tuh obat, gue jadi multitasking, gue bisa balas chat orang sambil ngobrol sama orang. Obatnya gue perluin dari kemarin gue pinter sebenarnya. Apaan pinter nggak ketemu sih? Kok pas sama gue nggak pinter? Ya berarti obatnya udah habis. Definisi obat udah habis. Sama halnya dengan Fuji, artis cantik Susan Sameh juga tengah berjuang untuk sembuh dari mental illness yang dideritanya. Ya, Susan mengaku jika dirinya mengidap gangguan panik atau panic attack hingga membuat dirinya takut menjalin hubungan dengan lawan jenis. Susan mengaku sudah mengidap gangguan panic attack sejak 3 tahun lalu. Lantas benarkah rasa trauma akibat perpisahan kedua orang tuanya menjadi penyebab gangguan panic attack yang diidapnya? Nah, San, aku tuh dengar katanya kamu tuh pernah ngalamin panic attack. Bener nggak tuh? Bener. Oke, aku boleh punya ceritain panic nggak? attack, aku punya anxiety attack. Jadi paket komplit deh Paket udah. komplit ya, oke. Jadi aku juga nggak tahu ya, mungkin karena aku punya trauma waktu kecil, jadi itu kebawa sampai sekarang. Oke. Karena aku baru sadar kalau aku punya panic attack sama anxiety itu pada saat papih aku mau bawa aku ke Mesir. Itu umur 17 tahun. Kalau boleh tahu kejadian traumanya itu apa tuh? Yang karena mungkin dari kecil, aku waktu kecil banget ya, suka ngeliat papi datang pulang ke Indo, tapi dia suka, ya aku nggak tahu ya, ada problem keluarga gitu. Terus dia keluar rumah. Sudah dia ngilang selama 5 tahun, 6 tahun. nanti balik lagi. Trauma yang dialami Susan saat kecil berawal saat sang papa yang tiba-tiba meninggalkan dirinya dan pulang ke Mesir. Tak hanya itu, setelah pergi, sang papa tiba-tiba kembali ke Indonesia, namun hanya sebentar dan lagi-lagi meninggalkannya untuk waktu yang lama. Perbuatan sang papa rupanya begitu membekas di hati Susan, hingga Susan memiliki ketakutan ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. Aku tuh dari kecil udah punya trauma bahwa aku takut ditinggalin sama orang yang aku sayang. Iya. Itu ketakutan aku. Jadi pada saat aku pas mau dibawa sama papi ke Mesir, aku ketakutan. Iya. Aku ketakutan. Aku tahu ini ayah aku. Iya. Tapi kamu nggak, dia hanya sosok ayah secara biologis, tapi Iya. secara psikologis dia tidak terlihat seperti Iya. sosok ayah gitu ya. Jadi aku kayak nggak bisa, aku ketakutan. Masa aku Iya. harus ninggalin mami yang jelas-jelas selama ini Benar.
sayang sama aku Iya. dan aku sayang banget sama mami. Iya. Terus aku nggak mau kehilangan mami gitu. Iya. Jadi di situ aku langsung panic attack, langsung anxiety. Di situ aku baru sadar. Iya. Terus kedua kali aku nggak kemarin sih, 3 tahunan yang lalu. Aku sama kakak aku ke Mesir. Udah gitu kita ketahan di bandara Mesir tuh, kita ketahan gara-gara bawa drone. Oke. Udah gitu kita ditahan selama sejam 2 jaman, sedangkan kita belum tidur. Iya. Kita belum tidur. Di situ aku pas kakak aku keluar, aku cuman di bandara sendirian. Aku nggak punya uang, nggak punya uang Mesir. Sinyal juga nggak ada. Aku ketakutan di situ. Iyalah. Dan di sana nggak ada yang mau nolongin. Aku juga nggak bisa bahasa Mesir kan. Iya. Mereka juga bahasa Inggrisnya ada yang bisa, ada yang enggak. Di situ aku sama tuh mau pingsan. Jadi aku dari situ sadar, oh ya aku punya anxiety kayaknya nih. Iya. Aku punya panic attack, tapi aku masih belum tahu apa itu panic attack dan anxiety. Iya. Panic attack yang dideritanya rupanya mengganggu aktivitas Susan. Bahkan Susan kerap masuk IGD setiap dirinya selesai syuting. Tak ingin penyakitnya bertambah parah, Susan pun memilih berobat ke psikiater. Syuting terus, kecapean segala macam. Aku sering banget kayak pulang syuting, itu bukan pulang ke rumah, tapi ke UGD. Oh, oke. Jadi aku pulang syuting langsung ke UGD untuk di infus dan dikasih obat tidur supaya aku tuh bisa tidur, bisa tenang. Jadi dari situ kamu ke psikiater deh tuh. Iya. Terus mulai dikasih obat gitu. Dikasih obat, cuman balik lagi kata dokternya, obat itu hanya bisa membantu. Iya. Semuanya benar. tuh balik lagi ke pikiran, ke diri kitanya. Katanya aku tuh terlalu nge-push diri aku karena waktu Memiliki ketakutan ditinggalkan orang yang disayang membuat Susan Sameh hingga kini masih betah menjomblo. Pasca putus dari Vero Walandau dan Fajar Alfian, Susan mengaku sedang tak punya pacar. Namun benarkah jauh di lubuk hatinya Susan Sameh ingin segera menikah? Benarkah Susan adalah sosok yang bucin kepada pasangan? Sekarang punya pacar atau enggak? enggak. Sekarang kan? Jujur. Sekarang enggak. Itu kan tipikal orang yang jujur ya. Aku tuh kalau deket sama orang atau punya hubungan sama orang, aku tuh bucin. Oh, oke. Aku tuh Seorang pingin Susan bucin. Iya, aku Oke. tuh kayak pingin ketemu terus, Iya, atau teleponan terus, video callan terus. Oke, tapi kamu ada target gak sih? Aku pengen nikah nanti di usia segini gitu, ada nggak? Enggak. Enggak ya, jadi ya udah seketemunya orang yang klik gitu Iya. ya. Pingin Iya. nikah cepet-cepet gitu. Oke. Pingin